Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmalasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi yang bernomor NIM 187215097. Saya dari kelas B. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya di mata kuliah Emotional Intelligence yang berjudul Kecerdasan Emosi. Pengertian kecerdasan emosional, emosi, dan perasaan adalah dua hal yang berbeda, tapi perbedaan antara keduanya tidak dapat dinyatakan dengan logis. Emosi dan perasaan merupakan gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasannya. Pada suatu saat, suatu warna efektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi. Contohnya, marah yang ditunjukkan dalam bentuk diam, jadi sungkan sekali kita mendefinisikan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi, masih ekspresi. Peristiwa emosional yang terjadi pada masa anak-anak akan melekat dan menetap secara permanen hingga dewasa. Kehidupan emosional yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak di kemudian hari. Yang kedua, lingkungan non-keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditunjukkan dalam suatu aktiva bermain, sehingga seseorang di luar dirinya dengan emosi yang menyertai keadaan orang lain. Menurut Ledov Goldman 1997, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi antara lain, yang pertama fisik. Secara fisik, bagian yang paling menentukan atau paling berpengaruh terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah anatomi saraf emosinya. Bagian otak yang digunakan untuk berpikir yaitu konteks, atau kadang-kadang disebut juga neokonteks. Yang kedua, psikis. Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu, juga dapat dipupuk dan diperkuat dari individu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang, yaitu secara fisik dan psikis. Menurut Agustian 2007, faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kecerdasan emosi yaitu 1. Faktor psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan, dan mengkoordinasikan keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara efektif. Yang kedua, faktor pelatihan emosi. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai atau value. Langkah-langkah mengembangkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran di kelas. Keluarga merupakan hal yang pertama kali diamati ketika anak baru berusia 5 tahun, dan sekali lagi diamati saat anak itu mulai mencapai usia 9 tahun. Oleh karena itu, orang tua dalam ini harus menjadi pelatih yang efektif bagi anak untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak yang dapat membantu mengembangkan kecerdasan emosi. Untuk yang pertama, mengenali emosi diri. Keterampilan ini meliputi kemampuan Anda untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya Anda rasakan. Setiap kali suatu emosi tertentu muncul dalam pikiran, Anda harus dapat menangkap pesan apa yang ingin disampaikan. Berikut adalah beberapa contoh pesan dari emosi. Takut, sakit hati, marah, frustasi, kecewa, rasa bersalah, kesepian. Yang kedua, melepas emosi negatif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan Anda untuk memahami dampak dari emosi negatif terhadap diri Anda. Sebagai contoh,
keinginan untuk memperbaiki situasi ataupun memenuhi target pekerjaan yang membuat Anda mudah marah ataupun frustasi seringkali justru merusak hubungan Anda dengan bawahan maupun atasan serta dapat menyebabkan stres. Jadi, selama Anda dikendalikan oleh emosi negatif, Anda tidak bisa mencapai potensi terbaik dari diri Anda. Solusinya, melepaskan emosi negatif mulai teknik pendayagunaan pikiran bawah sadar sehingga Anda maupun orang-orang di sekitar Anda tidak menerima dampak negatif dari emosi negatif yang muncul. Yang ketiga, mengelola emosi diri Anda. Anda jangan pernah menganggap emosi negatif atau positif itu baik atau buruk. Emosi adalah sekedar sinyal bagi kita untuk melakukan tindakan untuk mengatasi penyebab memunculnya perasaan itu. Jadi emosi adalah awal bukan hasil akhir dari kejadian atau peristiwa. Kemampuan kita untuk mengendalikan dan mengelola emosi dapat membantu Anda mencapai kesuksesan. Yang keempat, memotivasi diri sendiri. Menata emosi bagi alat untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk bereaksi. Kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan, dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai kecerdasan emosional, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. 2. Faktor-faktor mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu faktor lingkungan, keluarga dan non-keluarga, faktor fisik dan faktor psikis, faktor psikologi dan pelatihan emosi dan pendidikan. Yang ketiga, langkah-langkah peningkatan kecerdasan emosional yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.